Halo, saya ucapkan salam untuk seluruh tim dosen MSIB di Fasilkom UI. Perkenalkan, nama saya Nandini Antia Kirana, mahasiswi Sistem Informasi UI 2019, dan pada hari ini saya akan memaparkan tentang progress report saya pada kegiatan MSIB ini, di mana saya menempati posisi IT System Analyst di PT Jakarta Lingko Indonesia. Untuk bahasan pada presentasi hari ini, saya akan membahas tentang organisasi dan posisi, di mana saya akan menjelaskan profil organisasi, latar belakang posisi saya, teknologi yang saya gunakan, dan job description saya. Yang kedua, relevansi posisi saya ini dengan pembelajaran di Fasilkom UI, dan yang ketiga, lesson learned dan saran bagi mitra, fakultas, dan calon peserta MSIB untuk kedepannya. Untuk yang pertama, saya akan membahas organisasi dan posisi. Yang pertama merupakan profil organisasi. Kebetulan PT Jakarta Lingko ini merupakan sebuah perusahaan yang menempati di bidang transportasi, di mana PT Jakarta Lingko ini membuat sebuah app yang tugasnya untuk mengintegrasi sistem pembayaran yang didirikan oleh semua operator angkutan umum untuk merancang, mengkoordinasikan, dan mengimplementasikan integrasi tiket dan tarif termasuk studi tentang kebijakan tarif baru. Dan saya menempati posisi IT System Analyst, di mana posisi ini mendukung teknologi informasi dari sisi infrastruktur, data center, dan pengembangan desain antarmuka untuk aplikasinya. Untuk latar belakang dari posisi ini, kebetulan Jakarta Lingko merupakan sebuah perusahaan yang baru didirikan, yang dapat digolongkan sebagai startup karena baru dicetuskan pada tahun 2020, namun sudah berkembang dengan pesat dengan mengikuti ketiga fase ini untuk development-nya. Kebetulan sekarang sudah sampai fase 2, di mana fase pertama merupakan Central Clearing House System dan mobile app, di mana Jakarta Lingko Indonesia ingin untuk operator sistem transportasi terhubung dalam satu platform pembayaran tiket berbentuk mobile app yang sekarang sudah dicapai dan sistemnya sudah di-deploy yang sudah bisa di-download di App Store dan Play Store. Dan ada juga fase 2 Mobility as a Service atau MaaS, di mana Jakarta Lingko ingin mengimplementasi sistem yang memungkinkan pengguna untuk merencanakan, memesan, dan membayar berbagai jenis layanan mobilitas secara menyeluruh. Uh, dan yang ketiga ada fase 3, account based ticketing atau ABT, di mana diimplementasikan fitur di mana model tarif ini bisa fleksibel, di mana tarif ini bisa tidak cuma one way ticket, tapi juga ada tarif untuk harian, mingguan, bulanan, dan ada juga variasi untuk produk tiket sesuai dengan usia pembeli tiket tersebut. Misalnya golongan anak kecil atau orang dewasa atau misalnya usia lansia ya. Berikutnya, untuk job scope di IT System Analyst ini, pertama saya bertanggung jawab atas data analisis dan problem solving, membuat sistem pelaporan e-ticketing, complete handling dari user, requirement gathering juga untuk user dan forecasting, dan meningkatkan efisiensi proses bisnis dari data analisis yang telah saya lakukan. Kebetulan di sini IT System Analyst juga bertanggung jawab atas maintenance perangkat yang ada di kantor. Ini untuk tools yang saya gunakan untuk setiap harinya. Untuk dokumentasi biasanya saya gunakan Microsoft Office dan juga Draw.io untuk keperluan di mana saya biasa membuat use case diagram atau class diagram. Dan ada juga beberapa tools untuk mengkonfigurasi beberapa perangkat di kantor, di mana ada IP tables, VirtualBox, Proxmox untuk mengatur sistem operasi pada kantor dan juga jaringan pada kantor. Untuk kegiatan sehari-harinya saya juga mengadakan meeting bersama mentor, di mana itu bisa dilakukan secara offline dan online. Namun kalau online bisa dilakukan lewat Microsoft Teams, dan untuk pengolahan data biasanya digunakan Python, namun lebih seringnya menggunakan interface Google Data Studio. Untuk berikutnya, saya akan menjelaskan tentang real practice pekerjaan sehari-hari. Di sini dapat dilihat bahwa foto ini diambil pada saat peresmian tarif integrasi yang dihadiri oleh Gubernur Jakarta. Nah, untuk sehari-harinya saya mengerjakan beberapa pekerjaan administratif, yaitu menyusun risk register, service level agreement dengan pihak mitra dan juga pihak vendor, kerangka acuan kerja di mana saya membuat dealings dengan pihak vendor dan mitra sekali lagi, dan juga testing reports untuk proses development dan maintenance sistem Jakarta Lingko.
Ada juga fieldwork di mana saya langsung turun untuk mengetes gate validators. Ada juga event-event besar di Jaklingko seperti yang dicantumkan di foto ini. Dan juga saya terjun ke lapangan juga untuk sosialisasi dengan pramudi yang biasa ada di KCI ataupun ada di Transjakarta ataupun juga ada di MRT dan LRT. Di sini saya menjelaskan sistem tarif integrasi untuk Jaklingko. Ada juga saya melakukan analisis data, di mana saya membuat dashboard visualisasi data menggunakan SVD dan juga kadang-kadang Python, dan membuat kesimpulan dari analisis data tersebut. Selain meeting internal, juga saya melakukan meeting eksternal, yang di mana saya bertanggung jawab dalam pengadaan keperluan IT dan komunikasi dengan vendor dan mitra. Nah, untuk berikutnya, saya akan menjelaskan relevansi kegiatan dengan pembelajaran di Fasilkom UI. Kebetulan karena saya menghandle data analytics, saya di sini menyentuh Python untuk data analytics, menarik kesimpulan data dari visualisasi data, dan menyarankan executive decision dari kesimpulan data tersebut. Nah, semua ini dipelajari di mata kuliah dasar-dasar pemrograman, kecerdasan artificial science dan data dasar, dan juga ada manajemen proyek. Karena saya juga bertanggung jawab atas maintenance perangkat pada kantor, di sini saya juga berelasi dengan kuliah saya di mata kuliah dasar arsitektur komputer, jaringan komunikasi data, dan juga sistem operasi untuk sistem informasi. Di mana saya juga melakukan pengisian di dokumentasi untuk IT project. Di sini saya berelasi dengan pembelajaran saya di mata kuliah manajemen proyek dan propensi. Di sini saya mengisi dokumen Service Level Agreement (SLA), yaitu yang mendefinisikan business decision baru berdasarkan permasalahan yang sering dijumpai user. Saya juga mengisi risk register, di mana saya mendefinisikan potensi resiko dari proses bisnis, dan juga ada testing report untuk mereportase kesalahan dan hal-hal yang harus diperbaiki dalam proses development dan maintenance di aplikasi Jaklingko. Nah, untuk lesson learn-nya sebagai sistem analis, di sini saya mempelajari bahwa dalam tahap development dan juga dalam tahap maintenance sebuah sistem diperlukan tahap-tahap berikut, di mana saya harus mengidentifikasi masalah tentunya dari data yang valid, dan saya harus mendokumentasikan hasil identifikasi saya, dan dari dokumentasi tersebut saya dapat menganalisis di mana ada pola kesalahan ataupun pola yang baik yang harus diteruskan, dan data dan analisis tersebut semuanya harus saya simpan dengan baik dan teratur, di mana untuk kedepannya apabila dijumpai masalah yang sama dapat diambil kembali, dan proses tersebut akan diulang sebagai siklus untuk maintenance ke depannya. Lesson yang saya pelajari berikutnya adalah selalu mendengarkan keinginan dari user, maupun itu diambil dari pola data, ataupun di mana dalam pekerjaan saya mendapat privilege untuk turun langsung ke lapangan dan melihat aplikasi Jaklingko ini dipakai. Saya dapat melihat sebenarnya apa sih concern langsung dari user, dan saya bisa menggunakan itu untuk memperbaiki tugas saya sebagai sistem analis dan melanjutkan proses development lebih baik. Untuk pesannya, saya merasa bahwa program MSIB Kampus Merdeka ini merupakan kesempatan pembelajaran yang sangat baik untuk diri saya, karena saya bisa belajar di luar kampus. Untuk sarannya, saya harap bimbingan ya dari dosen pembimbing dari Fasilkom dan juga untuk mitranya dapat dilakukan secara konsisten program ini, dan diperjelas kembali kurikulumnya. Dan untuk peserta MSIB ke depannya, saya sarankan untuk gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Sekian dari pemaparan saya. Saya harap progress report ini dapat saya sampaikan dengan jelas. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.